Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Apakah kalian semua sehat? Dan tentunya harus tetap semangat dong pembelajaran daringnya. Seperti biasa, kali ini ibu akan menjelaskan materi seni budaya, khususnya seni tari, yaitu tentang penerapan pola lantai pada gerak tari tradisional. Nah anak-anak, jadi ini adalah video part keduanya. Pastikan anak-anak nonton part satunya dulu sebelum nonton video pembelajaran kita kali ini. Untuk linknya ibu taruh di atas. Oke, jadi video pembelajaran kita kali ini adalah lanjutan dari part sebelumnya, yaitu tentang penerapan pola lantai pada gerak tari tradisional yang sebelumnya kita membahas tentang apa? Apakah anak-anak masih ingat? Bener banget anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang pola lantai dan juga tata rias dan busana tari tradisional. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang properti tari dan iringan tari. Yang pertama, kita akan membahas tentang properti tari tradisional. Apakah anak-anak tahu penari yang menggunakan kipas, caping, cangkul, piring, dan masih banyak lagi? Nah, jadi item-item atau barang itu dinamakan properti tari. Jadi kayak caping, payung, piring, kipas, itu tuh adalah barang-barang yang disebut dengan properti tari anak-anak. Sekarang ibu tanya nih, properti tari termasuk unsur utama dalam sebuah tarian atau unsur pendukung? Hayo, ada yang jawab pertama, ada yang jawab pendukung, bahkan ada juga yang bingung nih. Benar sekali anak-anak, jadi properti tari ini adalah unsur pendukung sebuah tarian. Karena di dalam sebuah tarian itu ada yang menggunakan properti, ada juga yang tidak. Jadi properti tari ini ada yang digunakan sebagai nama tarian, tapi ada juga yang tidak. Sekarang ibu akan memberikan contoh beberapa properti tari yang digunakan sebagai nama tarian. Yang pertama ada tari payung dari Sumatera Barat. Tari Mandau dari Kalimantan Tengah. Tari piring dari Sumatera Barat. Ada juga tarian yang menggunakan properti tapi tidak dijadikan sebagai nama tarian. Contohnya, tari Pakarena menggunakan kipas. Tari Merak menggunakan selendang. Tari Serimpi dari Jogja menggunakan keris. Dan tari Lawung menggunakan Jadi itu tadi anak-anak.
tari tradisional yang menggunakan properti sebagai pendukung. Nah, sebenarnya ada banyak lagi tari-tari kreasi yang menggunakan properti sebagai pendukung tariannya. Contohnya, tari nelayan menggunakan jaring, serok atau tudung kepala, dipakai gadia, dipakai yang dikembangkan, bawa baputalakah turutan, dikembang payung. Begitu juga dengan tari tani menggunakan cangkul, tudung kepala sebagai properti. Dan hampir semua tarian perang menggunakan tameng dan senjata perang seperti keris, mandau, golok, dan lain-lain. Selanjutnya, iringan tari tradisional. Sebelum masuk ke musik sebagai iringan tari tradisional, Ibu akan menjelaskan ke anak-anak tentang apa itu musik. Sebenarnya musik ini adalah bahasa universal ya anak-anak. Jadi dari musik ini semua orang bisa menyampaikan perasaannya. Jadi musik ini tersusun atas 3 ya anak-anak, yaitu kata, melodi, dan nada. Semua terangkum menjadi satu. Bahkan musik ini juga dapat dipahami lintas budaya, agama, ras, suku, dan juga kelas sosial. Melalui musik, segala jenis perbedaan dapat disatukan. Nah anak-anak, musik sebagai iringan tari ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh seorang penari. Contohnya pada tari saman. Penari menyanyi sebagai iringan sambil melakukan gerak tari. Salam saudara kanina berbenerata. Selain itu, iringan internal juga terdapat pada tari kecak. Dan tari Papua yang penari membunyikan tifa sebagai musik sekaligus menarikannya. Sedangkan iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Contohnya iringan menggunakan alat musik yang dimainkan oleh pemusik atau berasal dari sound system atau tape recorder. Jadi jenis tarian tradisional Indonesia ini kebanyakan menggunakan musik iringan tari eksternal. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi musik sebagai iringan tari. Yang pertama sebagai iringan gerakan, yang kedua ilustrasi, dan yang ketiga untuk membangun suasana. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu musik iringan tari sebagai iringan gerakan. Jadi karena musik ini sebagai iringan gerakan untuk menentukan atau menciptakan ketukan sehingga memudahkan penari untuk menghafalkan gerakan. Jadi gerak dan musik ini sesuai anak-anak. Oke, kalau anak-anak sampai sekarang belum paham apa yang Ibu maksud, untuk memudahkan anak-anak memahami, Ibu akan menunjukkan beberapa video berikut. Contoh fungsi musik sebagai iringan gerakan tari.
begitu anak-anak, jadi musik dan tari ini sinkron atau sesuai, seperti video anak-anak tonton tadi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu musik sebagai ilustrasi. Jadi dengan iringan musik ini, maka penonton bisa merasakan dan membayangkan bagaimana situasi yang sedang dibawakan oleh penari. Berikut contoh videonya. Hah? Siapa kamu? Tetapi mengintip dari luar rumah. Ternyata dia melihat keajaiban. Keong Mas berubah menjadi perempuan cantik. Yang terakhir adalah musik sebagai pembangun suasana. Nah, biasanya fungsi musik ini kebanyakan dipakai ketika pengkaryaan yang tematik dan dramatik. Karena membangun suasana ini tadi difungsikan sebagai memberikan kesan dramatik dan tidak monoton, sehingga suasana yang ditampilkan sesuai dengan alur cerita. Berikut contoh video musik sebagai pembangun suasana. Nah, jadi 3 tadi itu anak-anak fungsi musik pada iringan gerak tari tradisi. Bagaimana? Apakah anak-anak ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah Ibu akan menjawab sebisa Ibu. Jadi sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk bab selanjutnya, silahkan anak-anak pelajari bab 14. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran kita kali ini sampai akhir. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.